Yo, Setpiser, ketemu lagi di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Gua Angga. Gua Reza. Oke, kita akan bahas kompetisi di Serie A dan apa endingnya. Apakah happy atau bad ending nih ya? Ya. Yoi, saksikan ulasan selengkapnya ya mengenai mapping juara Serie A hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Sejak menurunnya kualitas Juve nih ya, dan ditambah berbenahnya Inter Milan, AC Milan dan Napoli, serta kemunculan Atalanta, tim-tim atraktif seperti Atalanta, persaingan di tim-tim Serie A untuk memperebutkan Scudetto dan spot Champions League juga semakin seru. Yoi, tapi jika kita ngomongin liga yang maraton ya, maka nggak hanya dibutuhkan itu, tapi juga konsistensi, kedalaman squad, kemudian mental untuk bisa memenangkan sebuah liga. Karena tim-tim yang top, tim-tim juara itu nggak hanya main bagus, tapi mereka bisa menang. Nah, seperti apa tim-tim di Serie A? Kita hari ini sudah kedatangan narasumber ya, tuh enggak ya? Yoi. Narasumber kita hari ini seorang Milanisti dan pengamat Serie A. Yoi, kita sambut Bung Pandu. Wis. Ya, siap. Aplaus dulu Bung Pandu. Apa kabar Mas Reza, Bang Angga? Alhamdulillah. Harusnya kita yang nanya apa kabar. Iya. Makasih nih udah jauh-jauh dari Pontianak datang ke Setpiece ya, Bang. Iya, nih ini jadi narasumber kita itu dari berbagai macam kota dan negara ya, Bang Angga ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dan udah luar negeri ya kemarin ya dengan Bung Paulus ya. Di London. Inggris, ya kan. Nah, ini sekarang kita kedatangan Bung Pandu nih, putra Kalimantan. Wah. Putra Borneo ya? Putra Borneo. Jong Borneo. Jong Borneo. Bung Pandu, kita nih sedang mengamati nih kompetisi dari Serie A ya sekarang ya. Kita akan bahas bagaimana musim ini berawal, lalu di tengahnya seperti apa, lalu kita akan prediksikan mungkin ini akhirnya akan seperti apa. Juaranya siapa, yang masuk ke Champions siapa, dan yang terdegradasi siapa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, menurut Bang Pandu sendiri nih ya, perjalanan musim Serie A di musim ini seperti apa? Serie A, Bang Angga, Bang Reza. Yes. Akhirnya kami lihat memang Serie A di 2-3 tahun belakangan ini sudah mulai sedikit persaingan juara, semakin banyak tim-tim yang dulu mungkin tertidur. Kita ingat zaman dulu tahun 90-an mungkin ada Magnificent Seven. Sekarang minus Parma ditambah Atalanta dan Napoli. Nah, ya, jadi persaingan 8 tim teratas Serie A kita lihat setiap pertemuan saling mengalahkan. Jadi kita tidak bisa memprediksi, mungkin seperti misal Atalanta, Napoli yang laten seperti Roma, Lazio mungkin memang berkisar di papan tengah. Fiorentina juga cukup bagus sekarang. Fiorentina terakhir bisa ngalahin Inter ya kalau nggak salah ya. Draw. Oh, draw. Iya. Dan ketidakstabilan juara bertahan. Ya, terus terang mungkin dari Inter beberapa pekan terakhir ini kesulitan untuk mendapatkan poin maksimal. Ini dia yang gue rindukan ini kalau ngobrol sama fans Milan. Nyerempet, iya kan? Tapi emang di sini ada yang suka Inter ya, semuanya pakai baju Milan nih gue lihat. Iya, makanya ya. Harusnya nggak boleh ada tersinggung dari Inter Milan. Karena kita temakan secara umum. Pas kebetulan kalau bahas persaingan pasti kita lihat perjalanan tim juara tahun lalu. Ya, dan kalau Kapolista musim ini ya sementara pemimpin klasemen memang kita lihat Milan trennya memang sudah mulai stabil. Walaupun menang cukup 1-0 ya terakhir ya. 1-0, namun dari sisi pertahanan Milan kita lihat memang lebih membaik walaupun tanpa sang kapten. Jadi semenjak Romagnoli sudah mulai masuk gua mungkin ya, bahasa masuk gua, tambah Kalulu di situ, kemudian Tomori, itu pertahanan Milan memang lebih baik. Tinggal bagaimana mungkin dari sisi striker ya, mungkin kayak seperti striker senior seperti Giroud itu perlu diasah kembali, atau mungkin seperti penampilannya di tim nasional Prancis. Kita lihat Giroud di pensiun. Ya? Prancis top skor nomor 2 sebelum ini. Nomor 2 setelah Henry, Giroud. Itu mungkin hasil latihan di AC Milan. Iya. Nah tapi Ndu, gue pengen nanya nih, apa sih yang menurut lu ngebuat persaingan di papan atas ini seru ya dibanding musim-musim sebelumnya gitu ya?
Nah, spesifiknya apa sih yang dilakuin tim-tim kayak AC Milan, Inter, Napoli sehingga sekarang Juve keteteran gitu ya? Atau memang Juve-nya sekarang tadi kayak lu bilang udah memang kurang kompetitif? Kita tahu kan sebelum era ini kan 9 kali Juve juara. Berturut-turut ya. Ya. Kalau Juve memang kita lihat sejak beberapa musim terakhir ya. Kemudian setelah pergantian pelatih sebelum zamannya ini Conte ya terakhir ya. Conte kemudian Pirlo memang kita lihat ya mungkin karena Pirlo juga dari sisi strategi, mungkin Pirlo ini belum memahami bagaimana merubah karakter pemain Juve dari posisi-posisi yang mungkin sudah apa istilahnya sudah bosan juara mungkin ya istilahnya sudah jumawa. Posisi jumawa bagaimana mempertahankan untuk terus lapar gelar. Mungkin kelemahan Pirlo seperti itu. Jadi Pirlo memang kalau kita lihat dari dulu bermain, Pirlo memang karakternya kalem ya, mungkin kalem. Nah, kalem belum bisa memotivasi kawan-kawan tim dari pemain-pemain di Juventus. Ditambah lagi yang dilakuin Milan apa? Yang dilakuin Milan sendiri. Apa? Secara spesifik untuk bisa bersaing tuh apa sih? Ya. Kalau Milan memang strateginya cukup sederhana. Pertama mempertahankan kekompakan tim dengan mengandalkan pemain. Betul. Milan kalau kita lihat bintangnya kan tidak terlalu banyak. Mungkin yang baru menonjol seperti ini apa? Brahim Diaz, kemudian Rafael Leao sudah mulai naik, kemudian Theo Hernandez yang sebelumnya mungkin bukan apa-apa di AC Milan. Tapi dengan tangan dingin Pioli, Casey hijrah. Akhirnya itulah Frank Casey mencari tantangan baru mungkin di Milan. Melihat Barcelona sudah mulai naik, hijrah ke Barcelona. Jadi tadi Milan memang lebih mengandalkan para pemain muda. Selain karena mungkin masalah ini ya, masalah finansial, Milan juga mungkin tidak sesehat Inter Milan, mungkin tidak sekaya Juve. Jadi memanfaatkan pemain-pemain yang ada dengan dukungan faktor Ibrahimovic tetap jelas sebagai salah satu faktor mentor pendorong buat membangkitkan semangat di ruang ganti Milan. Nah, lalu menurut lu nih, Nduk, melihat sisa jadwal musim ini yang tinggal berapa sih? Tinggal 8 laga ya? Tinggal 8 laga. Tapi ya, Inter masih 9. Inter 9 ya. Nah, menurut lu sendiri siapa sih tim yang bakal tergelincir nih dari peta persaingan nih? Kalau tergelincir mungkin semua sama berat mungkin ya, Bang Reza. Okay. Baik dari Milan, kemudian yang berpotensi juara kan 4 nih sekarang posisinya. Milan, Inter, Napoli, Juventus yang mungkin posisi poinnya masih Juve juga ya, masih Juve ya. Masih ada potensi secara matematika mungkin masih bisa ngejar. Walaupun kalau kita lihat dari jadwal, sebenarnya semua tim memiliki jadwal yang cukup ketat. Untungnya Milan, Inter, Napoli sudah tidak fokus lagi di Liga Champions ya. Iya. Milan, semua udah nggak fokus lagi. Juve juga udah nggak fokus lagi di Liga Champions. Iya. Ya walaupun paling naas Milan lah di Liga Champions. Liverpool, Atletico Madrid, itu pembunuh klub Italia itu. Iya. Betul kan? Iya. Liverpool, Atletico Madrid, pembunuh klub Italia. Sulit. Emang sulit kalau ketemu sama dua tim itu. Bang Pandu, kalau dari jadwal kita lihat memang kalau di Enggak, jadi menurut lu tadi siapa? Yang tergelincir siapa? Yang bakal tergelincir jadi menurut lu siapa? Kalau dari saya sih yang tergelincir mungkin yang jelas berharap juara bertahan tergelincir. Kemudian Napoli. Napoli ya. Karena dua tim ini sudah pernah dikalahkan Milan. Jadi lebih ideal memang AC Milan yang bisa membawa Scudetto. Keuntungan Milan tim-tim besar melawan tim-tim besar mereka bisa menang. Yang terberat mungkin tinggal melawan ini ya Fiorentina, Lazio, Atalanta dengan ini satu lagi Sassuolo. Itu juga Sassuolo mungkin batu sandungan buat Milan. Ya Milan udah nggak ngelawan tim 5 besar lagi ya. Ya Fiorentina ya. Tinggal Atalanta ya. Atalanta. Iya. Oke. Nah kalau kita ngomongin konsistensi nih, anggaplah 3 tim lainnya Inter, Juve, Napoli tergelincir. Ya kan mereka kalah atau mereka seri, tapi kan Milannya harus menang nih, Bang Pandu. Betul. Gak percuma juga kalau Inter kalah, ya Milannya juga kalah nih. Nah kalau untuk ngomongin kemenangan nih,
sekuat apa mental Milan musim ini untuk bisa terus menang supaya tidak ikut tergelincir, karena kalau kita tadi Bang Pandu sebutin tuh, kalau kita bilang materi pemain, Theo Hernandez ya, skuad juara UCL bareng Madrid, oke. Giroud juara sama Chelsea. Kalau Ibra juara di mana-mana lah. Nah, sisanya itu kan kalau saya bilang tuh mediocre lah ya. Lapis 3, lapis 2-nya Eropa lah. Gitu. Sementara kalau di Inter, kalau ngomongin mental nih, psikologis juara, mayoritas skuad Inter sekarang itu adalah skuad juara tahun lalu yang bareng Conte. Nah, jadi balik lagi nih pertanyaannya, skuad apa konsistensi atau mental AC Milan untuk juara di musim ini? Skuad apa Milan untuk ini ya? Mengarungi sisa musim? Kalau skuad apa yang pertama, ini mungkin juga pengaruh dari para pemain senior. Seperti Ibrahimovic, Giroud yang sudah tadi Bang Angga bilang sudah sering berprestasi di klub-klub sebelumnya. Ya, dengan adanya sosok-sosok yang sudah sering mendapatkan gelar juara, ini menularkan kepada para pemain muda yang sebenarnya lapar gelar. Ya, para pemain muda ini diharapkan, karena kita lihat yang tren dari permainan anak-anak Milan, para pemain muda ini butuh mentor yang memang sudah memiliki pengalaman juara, dengan harapan sebagai motivasi mungkin di dalam dan luar lapangan, bahwa sebenarnya selain dari sisi teknik juga mental itu perlu buat para pemain-pemain muda. Jadi diharapkan dengan kalau dari skill itu bisa terus berkembang, tinggal bagaimana mental, kita harus memiliki mental seperti yang dimiliki oleh pemain-pemain senior. Giroud, Ibrahimovic, Giroud kan sudah juara Piala Dunia, juara Liga Champions berapa kali. Ibrahimovic sudah juara di mana-mana. Kemudian kipernya juga bagus sekarang ya, juara Liga Prancis ya kalau nggak salah. Ya. McMahon ya. Nah, dengan harapan dengan para pemain yang sudah dengan segudang prestasi, para pemain-pemain muda Milan kayak Tomori, kemudian Benacer, itu bisa terus berkembang. Intinya bagaimana suasana ruang ganti Milan ini harus terus dalam kondisi yang kondusif. Transfer mental ya dari pemain senior yang sudah mengalami juara ini ke pemain-pemain muda lah ya, pemain muda yang pemain muda yang harusnya lapar-lapar gelar. Ya. Yang belum pernah merasakan gelar juara. Kalau kita bilang pemain mudanya harus lapar gelar ya. Karena mereka masih muda dan belum mencapai apapun. Misalnya belum pernah juara, belum pernah Scudetto. Kalau fans Milan nih, sebagai Milanisti, seberapa lapar Milan? Fans Milanisti bisa juara. Ini pertanyaan sulit dijawab. Kalau makin lapar berarti jarang juara ya. Ini pertanyaannya ini nih. Kalau juara seri kan udah wajar lapar ya. Kalau pemain muda ada wajar lah. Oh, gua harus mencapai sesuatu. Tapi sebagai fans Milan yang udah dari tahun berapa bang? Jadi fans Milan? Dulu awalnya suka Milan itu trio Belanda. Awalnya Belanda dulu, Belanda sebelum Milan. Tahun 88, tahun 92. Tridente. Eropa, Tridente. Masuk ke Milan, barulah kita mengenal Milan. Sampai dengan juara Liga Champions ya, Piala Champions tahun 94. Iya. 19, sorry. Yang kalahkan ini. Oh, Barcelona 2005 enggak juara Champions ya? Itu pengalaman yang ini ya. Yang melatih mental. Dari satu sisi melatih mental untuk bangkit di 2007. Oke. Wih, sedap. Betul kan? Itu menguatkan mental untuk bangkit di 2007. Untuk kembali membangkitkan sudah berapa tahun tuh, Bang? Sudah kira-kira 2022 ke 2007 ya? Liga Italia 2004. Oh, ada Liga Italia lebih lama lagi, Bro. Liga Italia lebih lama lagi. Jadi saya simpulkan nih sangat lapar ya sebenarnya Milanisti. Dan terutama fans-fans Milan yang sangat lapar. Dan tahun ini harus jadi dong. Itu kalau jersey-nya Reja tuh Milan tahun berapa, Ja? Ini WA ya. WA. Iya, ini tahun berapa masih ya WA? Juara 2001 ya, 2001. Ini 2000 Bierhoff ya? Iya, Bierhoff betul lah. Sama Bierhoff itu kan. Headingnya 20 itu Bierhoff. Itu Bung Angga mancing doang itu supaya mengetahui tingkat Milanistian ya. Kemilanan dulu. Ya kan. Iya, ternyata tahu ini bajunya Bierhoff, ya kan. Headingnya 20 ya, kayak. Iya, headingnya 20. Headingnya 20. Endingnya 20. Bang Pandu, kita dari Milan coba ngomongin yang lebih makro, ngomongin Serie A.
Ya. untuk zona champion, Bang. Untuk zona champion di akhir musim. Kira-kira akan ada di 4 ini, Milan, Inter, Napoli, Juve, atau ada kejutan? Misalnya Juve tergelincir jauh, Atalanta masuk, atau Roma masuk, yang kayak gitu. Ada kemungkinan nggak, Bang? Kalau kita lihat memang kemungkinan masih ada ya Bang Angga. Cuman dari sisi posisi klasemen saat ini memang antara 4 dan 5, Juventus dan Atalanta selisihnya cukup jauh. Tapi Atalanta masih 1 pertandingan sisa ya. Selisihnya ada 8 poin, kalau salah 8 poin. Dengan Atalanta baru 29 kali pertandingan, jadi masih ada 1 poin. Kalau hasil maksimal mungkin bisa 5 poin. Jadi masih ada peluang antara Atalanta dengan Juventus. Atalanta, Juventus dan Inter. Kalau kita lihat, kalau dari arah-arahnya memang dari Milan Napoli mungkin bisa mengamankan 2 tiket Liga Champion. Tinggal persaingan nanti direbutkan di yang posisi 3-4 antara Inter, Juve dan Atalanta. Oke. Kok Reza ketawa kita bicara Inter? Kalau itu kan secara ini ya, secara matematik memang peluang masih inilah. Kalau kita ngomongin dari permainan sepak bola, dari materi pemain, anggaplah 4 tim ini sih kita udah sering bahas. Tapi antara Atalanta, Roma, dan Lazio, yang mana yang paling ciamik dan berpeluang besar secara materi permainan dan performance mereka? Kalau kita lihat memang lebih cenderung Atalanta sih, Bang Angga. Memang Atalanta kita lihat dari kolektivitas tim, kemudian bagaimana Gasper ini bisa meracik permainan tim dengan motivasi tinggi. Kalau lihat Atalanta main memang determinasinya sangat tinggi ya. Penguasaan bola cukup baik, determinasi tinggi, dengan mungkin karena sudah beberapa tahun terakhir sudah langganan Liga Champion, pasti mereka akan mati-matian untuk mempertahankan zona Liga Champion. Dibanding Roma dengan Lazio memang ya. Iya, enggak, semoga Atalanta bermain maksimal waktu lawan AC Milan ya. Nanti ya. Untuk memastikan gelar zona. Iya, zona champion ya. Betul. Iya. Dampaknya akan seperti itu untuk berebut zona 4 besar. Tapi Atalanta memang kita akui luar biasa. Iya. Nah, Bro Pandu, gue mau ajak tadi kalau lu bahas tadi salah satu masalah atau salah satu isunya di Milan juga ya. Kita menyoroti ini di setpiece bahwa ada anggapan kan katanya striker asli Italia sekarang bapuk ya. Striker asli Italia. Nah, menurut lo itu ada gak sih pengaruhnya, karena tim-tim Serie A kalau kita lihat saat ini ya, di 7 klub teratas saja Serie A ini nggak ngasih kesempatan buat striker lokal ya, buat striker lokal untuk berkembang dan lebih mempercayakan lini depannya ke striker asing ya. Kita coba lihat di AC Milan, di Inter, di Juve, ya, di Napoli, ya kan. Ini kan semua striker asing dan rasa seperti nggak yakin ke pemain-pemain mudanya dan malah ngedatengin pemain uzur. Kita lihat sekarang ada Dzeko, ada Giroud, ada Ibra, ya kan. Bahkan katanya ada yang bilang bahwa ini liga aki-aki. Itu ya, Serie A ini. Ya kan. Nah, apa tanggapan lu sekarang soal striker di Italia nih? Ya. Bung Pandu. Memang nggak bisa kita pungkiri ya, Bro Reza, di Italia saat ini dari tim-tim yang disampaikan tadi memang sangat minim sekali striker-striker lokal di Italia. Terakhir kita lihat dulu ya mungkin kayak Belotti, kemudian yang masuk dalam 5 besar mungkin hanya Immobile ya, Ciro Immobile Lazio. Immobile, ya. Ya, Immobile memang dari tim nasional juga nggak tahu mungkin ini ya kurang menggigit, kurang bersaing lah kalau kita lihat tim nasional Italia kok strikernya. Memang dampak dari para striker yang dipakai di tim-tim top yang sekarang berada di papan atas klasemen itu tidak memberikan kesempatan buat para pemain lokal berkembang menjadi starter utama. Chiesa juga kan bukan striker murni ya di Juve ya. Chiesa bukan striker murni. Milan juga nggak ada ya, Milannya striker murni nggak ada. Beda dengan zaman-zaman dulu seperti Vieri, kemudian Gilardino, Inzaghi. Itu era-era kemasan striker Italia yang sangat kita rindukan. Oportunis. Asik. Aduh, enggak ada. Iya. George Weah lah, salah satunya ya. Oh, bukan ya? Bukan Italia. Top skor Piala Afrika. Iya. Bang Pandu, kalau Milan menang ini kan atau minimal runner up lah ya, itu kan pasti masuk ke champion, ya kan? Cuma kan kita tahu lah Milan seperti apa di champion musim ini. Harapan Bang Pandu nih,
Kalau misalnya Bang Pandu diberi kesempatan untuk ngomong sama presidennya Milan sekarang, apa harapan Bang Pandu untuk Milan? Paling tidak bisa bertahan sampai perempat final lah, minimal itu juga. Yang jelas kedalaman skuad mungkin Bang Angga ya. Yang jelas kedalaman skuad, ada beberapa sektor yang perlu ditambah, karena tadi seperti kita ketahui kalau Milan kan pemain-pemain muda perlu dibimbing oleh mentor-mentor yang sudah memiliki mental juara. Apalagi untuk turnamen sekelas Liga Champion. Ronaldo aja pernah marah-marah di Juve kan? Ini Liga Champion bukan Liga main-main. Sampai kabur beliau kan. Bukan Serie A gitu. Jadi memang bukan Serie A yang udah ini, udah apa? Udah seringnya juara. Liga Champion berbeda dengan liga lokal. Jadi dibutuhkan pertama kedalaman skuad. Nah, kedalaman skuad. Kemudian dicari para pemain yang sudah memiliki mental juara. Kemudian bisa membangkitkan suasana di ruang ganti. Pada saat kondisi tertekan, kondisi tertinggal, bisa membangkitkan motivasi buat anak-anak muda Milan. Nah, mungkin kalau Ibrahimovic sendiri mungkin kalau untuk level Liga Champions belum mampu. Kalau di Serie A mungkin Ibrahimovic oke, tapi kalau untuk di level Liga Champions karena dia sendiri belum pernah juara Liga Champions. Kecuali Giroud ya. Nah, Ibrahimovic kan belum pernah juara Liga Champions. Jadi kalau bicara Liga Champions mungkin perlu orang-orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya juara Liga Champions. Eden Hazard biasanya kalau mau juara Champion, Ibranya pindah. Musim depan lu juara Champion. Itu kutukan Ibrahimovic dengan Buffon ya. Iya, dia waktu itu ninggalin Inter untuk jadi juara Champion. Dia ninggalin Inter pergi ke Barca. Dia ke Barca, Internya juara Champion. Gitu. Pindah ke Milan, Barca juara 2009 ya. Dia pindah dari Barca ke Milan, Barkanya juara Champion. Barkanya jadi juara gitu. Tapi kalau Ibranya pindah juga nih sekarang Milan ini bisa nggak juara Champion? Maksudnya kalau kita mau ngomongin juara Champion, kita kan pasti harus beli pemain kelas dunia ya. Kira-kira siapa nih pemain kelas dunia yang nggak mungkin lah hanya seorang Theo Hernandez ya. Kalau untuk ngomongin kita City saja, bintangnya tuh seluruh pemainnya tuh bintang semua, cuma sulit Liga Champion. Kira-kira nih siapa yang paling cocok dan pemain mana yang paling dibutuhkan oleh Milan sekarang? Untuk Milan saat ini mungkin pelan dari sisi ini, dari setiap lini perlu penambahan mungkinnya Bang Angga ya, kayak lini tengah. Kalau kita lihat memang Milan lebih banyak mengandalkan permainan sayap, jadi serangan lebih banyak ke Hernandez maupun Calabria ya, kanan dan kiri. Butuh sosok yang lebih kuat dari Ibrahim Diaz untuk sosok playmaker. Mungkin kita merindukan sosok Kakak. Kalau Milan pasti semuanya merindukan sosok Kakak. Tahun 2007 ke atas, 2004, sampai 2007. Jadi permainan Milan sangat betul-betul seimbang, balance antara penguasaan bola lini tengah, serangan dari kanan dan kiri juga sama-sama berimbang. Jadi bervariasi. Kalau kita lihat permainan Milan saat ini memang lebih mengandalkan sayap. Rafael Leo, Theo Fernandes, kemudian Salemankers ya, kanan tuh Salemankers sama Calabria. Kalau dari serangan tusukan dari tengah memang masih kurang. Milan butuh pemain tengah yang memiliki determinasi tinggi. Mungkin kayak seperti siapa sekarang tengahnya? Damiano Tomasi mungkin ya. Damiano Tomasi, Zomini Mirboban. Oke. Jadi siapa striker playmaker yang mau dibeli dan mampu dibeli dan mau ke AC Milan siapa? Ini kalau bicara masalah pembelian agak khawatir, harapan kosong karena Milan tentu terus terang keuangannya sangat memprihatinkan ya. Memang sulit untuk mendapatkan pemain-pemain yang karena konsepnya memang sekarang gratisan Milan. Itu saya juga heran. Harapan kita membelikan pemain yang masih dalam posisi on top. Ini yang mau dibeli kan seperti Renato Sanchez, isusnya Eden Hazard, pemain-pemain yang sudah dalam tahap penurunan. Ya. Itu masalah Liga Italia sebenarnya. Bukan cuma AC Milan. Juve, Inter juga mengalami masalah yang sama ketika harus bersaing dengan klub-klub dari Jerman, Spanyol atau bahkan Inggris. Spanyol maupun Inggris. Siapa yang degradasi, Bang? Siapa yang degradasi? Kalau degradasi memang klub-klub promosi saat ini kita lihat juga belum bisa berbicara banyak mungkin ya. Klub-klub saat ini. Kalau kita lihat di papan klasemen saat ini, Salernitana sudah pasti. Salernitana. Jadi persaingan antara Cagliari, Spezia dan Sampdoria mungkin, Bang Angga.
Tapi jangan sampailah Sampdoria gitu lah, karena sejarah Sampdoria juga sangat besar untuk Liga Italia. Mungkin Salernitana, Genoa, Venezia, dan Spezia mungkin. Empat tim Padahal akan Spezia terdekat. hampir mengalahkan Milan ya kemarin. Justru karena itu pengen Spezia degradasi. Karena Milan kesulitan lawan Spezia. Iya. Kalau bisa Sassuolo juga degradasi, Mas. Harapan kita Bang Angga. Sassuolo. Setuju. Kalau Milan juara nih ya musim ini, kira-kira Bang Pandu mau ngapain nih? Kita berandai-andai lah. Mau nazar kah, atau mau cukur rambut, mau botak, atau mau ke nge-WhatsApp Reza tiap hari gitu kan? Kalau WhatsApp Reza tiap minggu. Itu kalau Inter Tiap seri atau minggu. kalah pasti WhatsApp Reza. Kalau Noisy neighbor. kalau Milan juara ya seperti Pak Angga bilang tadi, sudah lama mungkin kawan-kawan Milanisti lapar juara, pasti nazarnya akan lebih besar. Ya, coba nazarnya akan lebih besar, mungkin kalau Milan juara kita arahkan untuk yang positif. Ya, mantap. Positif. Kita arahkan untuk yang menghindari hal-hal yang mungkin yang kontennya negatif. Jadi kawan-kawan Milanisti, kalau Milan juara, informasinya akan yang bagus lah, memberikan donasi lah buat kawan-kawan yang membutuhkan di sini di Pontianak. Kawan-kawan Nah, Milanisti. ini harus dicontoh nih. Dan Pisar nih dengerin ya, ini seorang Syukuran. Milanisti yang sudah 40 tahun ya menjadi fans Milan atau lebih. Ini kalau Milan juara lebih baik nggak usah cukur rambut, nggak usah jalan-jalan ke alun-alun apa, kasih donasi sama yang membutuhkan, mumpung Kasih Ramadan donasi, mumpung Ramadan, Milanisti Pontianak. ya. Itu lebih-lebih. Luar biasa. Bisa. Iya. Nah, tapi itu kan seandainya Milan juara. Seandainya. Nah, kalau ini seandainya Milan nggak juara, seandainya, ya kan? Karena yang sudah-sudah kan kita udah sering lihat, ya kan? PHP ya. Nah, ya. Nah, seandainya Milan nggak juara, siapa sih bro yang lo pengen jadi juara Serie A? Dan kenapa? Kita pengen tahu. Napoli? Kenapa? Karena Napoli sudah cukup lama puasa gelar. Dan Napoli juga merupakan salah satu klub legendaris ya, Italia. Iya. Dan jangan sampai semakin jauh antara Milan, Inter, dan Juve dalam perebutan gelar juara. Oke. Iya kan? Iya. Saat ini Milan udah Sama tertinggal Inter ya. posisi 1. Nah. Saat ini Milan Iya, posisi iya, 3. Sama Inter Kalau beda sama 1 ya. Juve kita susah ngitungnya karena kita nggak tahu yang sah yang mana, yang Iya. ini ya kan Yang susah. Yang diberikan ke Inter yang mana juga nggak tahu kita Juve. Asik. Oke. Wah, keren. Oke, kita menarik nih ya. Nanti apa kita lihat minggu ini dengan adanya derby Italia antara Juve dan Inter ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh Milan dan Napoli untuk ngambil poin ya kan. Karena kalau itu terjadi ya anggaplah Juve Inter aja draw gitu ya. Itu Milan dan Napoli akan semakin jauh. Kayak bro enggak ya? Yoi. Akan semakin di depan. Iya. Nah, tapi kita doakan lah yang terbaik buat AC Milan. Apalagi tadi Milan tadi ada ajakan ya untuk Milan Pontianak untuk memberikan donasi tanda bersyukur. Kalau sudah menghilangkan dahaga gelar. Iya kan. Ya. Syukuran. Iya. Gue bahkan kalau nggak nonton YouTube nggak inget gue kapan Milan terakhir juara. Apapun lah. Insya Allah tahun ini 2 gelar juara aja. Coppa Italia dan Insya Liga Italia. Mantap. Kita Oke. saksikan dan kita tunggu ya. Kita tunggu kiprah Milan apakah berhasil dalam 8 laga tersisa ini bisa memastikan dan memperbesar jarak di antara pesaing-pesaingnya. Kita akan ketemu lagi mungkin dengan Bang Pandu di akhir musim untuk membuktikan Ya, siap. nazarnya dan lain-lain, dan seluruh fans Danisti, seluruh fans Liga Italia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat Bang Pandu sudah jauh-jauh Sama-sama. datang dari Terima Pontianak. kasih banyak Bung Pandu. Ya, Terima jangan kasih, lupa Bang Reza, Bang Angga. mohon maaf sama-sama. lahir batin. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin, Du. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar Ramadan. Amin.
Jangan Nah. lupa share video ini ke teman-teman kalian terdekat, ke keluarga, ke komplek, dan ke seluruh yang kontak yang ada di HP. Tolong di-share video ini. Dan jangan supaya lupa kita untuk bisa- follow juga ya, Bro Angga ya, Ya. akun TikTok dan IG kita di Set Piece. Set piece. Set Piece! Rumahnya fans sepak bola. Bye. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.